Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Yulianti dengan NIM 201901536 dari kelas 4I. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model integrasi pembelajaran tematik dengan judul subtema jenis model integrasi pembelajaran tematik menurut Fogarty. Jenis model integrasi pembelajaran tematik menurut Fogarty. Menurut Robin Fogarty, pada tahun 1991 terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ke-10 cara atau model tersebut adalah yang pertama, penggalan atau fragmen. Yang kedua, keterhubungan atau connect. Yang ketiga, sarang atau nest. Yang keempat, urutan atau sequence. Yang kelima, bagian atau shard. Yang keenam, jaring laba-laba atau web. Yang ketujuh, gala atau thread. Yang kedelapan, keterpaduan atau integrate. Yang kesembilan, celupan atau immerse. Yang ke-10, jaringan atau network. Secara singkat, ke-10 cara atau model tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu model penggalan. Model penggalan ini memandang kurikulum dalam penggalan-penggalan mata pelajaran terpisah. Model penggalan ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua yaitu model keterhubungan. Model keterhubungan dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran kosakata, struktur, membaca, dan mengarang. Misalnya, dapat dipayungkan pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Penguasaan butir-butir pembelajaran tersebut merupakan keutuhan dalam membentuk kemampuan berbahasa dan bersastra. Hanya saja, pembentukan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman secara utuh tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Karena itu, guru harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. Yang ketiga yaitu model sarang. Model sarang merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada satuan jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tata bentuk kata, makna kata, dan ungkapan, dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan, dan menulis puisi. Pembelajaran berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis dalam hal ini disikapi sebagai bentuk keterampilan yang tergarap saat siswa memakai kata-kata, membuat ungkapan, dan mengarang puisi. Penanda terkuasainya keterampilan tersebut dalam hal ini ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam membuat ungkapan dan mengarang puisi. Selanjutnya yang keempat yaitu model urutan atau rangkaian. Model urutan atau rangkaian merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Isi cerita dalam roman sejarah misalnya, yaitu topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama, dapat dipadukan dengan ihwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu,
maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya pada alokasi jam yang sama. Selanjutnya yang kelima yaitu model bagian. Model bagian merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Keterhubungan antar dua mata pelajaran diorganisasi sehingga dapat dilakukan proses pembelajaran secara bersama-sama. Misalnya, butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam mata pelajaran PPKN. Misalnya yaitu dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam yaitu model jaring laba-laba. Model yang paling populer adalah model jaring laba-laba. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran, baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Tema yang ditentukan menjadi langkah awal dalam melakukan pembelajaran. Indikator masing-masing kompetensi ilmu dan pengetahuan terjabarkan dari tema tersebut. Selanjutnya yang ketujuh yaitu model galur. Model galur merupakan model pemaduan bentuk keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan belajar, mengelola grafik, teknologi, dan pendekatan kecerdasan ganda. Misalnya yaitu melakukan prediksi dan estimasi dalam mata pelajaran matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk gala ini berfokus pada apa yang disebut dengan metakurikulum. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, model keterpaduan. Model keterpaduan merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial, agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu. Misalnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Contoh lain dalam teks membaca yang merupakan bagian mata pelajaran bahasa Indonesia, dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan sebagainya. Dalam hal ini diperlukan penataan area isi bacaan yang lengkap, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai butir pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang berbeda tersebut. Ditinjau dari penerapannya, model ini sangat baik dikembangkan di sekolah dasar. Selanjutnya yang kesembilan yaitu model celupan. Model celupan dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, pada waktu proses pembelajaran itu sangat dibutuhkan pertukaran pengalaman baik itu dari guru maupun siswa, sehingga akan membentuk chemistry yang sangat baik antara guru dan siswa. Yang terakhir yaitu yang ke-10, model jaringan. Model jaringan merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai konsep yang berlangsung secara terus-menerus, karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi oleh siswa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi pada saat ini.
Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.